إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah. Hari ini iblis, setan, sukses besar. Apa? Menipu kaum muslimin. Menipu kaum muslimin. Kaum muslimin. Kalau orang-orang kafir, tidak ada yang tidak tertipu. Tidak ada satupun non-muslim yang tidak tertipu oleh iblis. Ini kita bahas kaum muslimin. Kalau para nabi, para rasul tidak tertipu. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, salafun salih tidak tertipu oleh iblis, oleh syaitan. Hari ini kaum muslimin tertipu oleh syaitan, oleh iblis. Salah satunya, mereka beranggapan bahwa ada makhluk lain selain manusia, malaikat, jin. Mereka sebut arwah, mereka sebut leluhur, mereka sebut alam gaib, mereka sebut macam-macam. Padahal dia adalah setan, jin. Mereka tidak paham ini karena mereka tidak kenal wahyu. Mereka tidak menerima qala Allah wa qala Rasul. Mereka hanya dugaan. Di antara mereka ada dibohongi oleh setan, oleh iblis, bahwa orang-orang yang sudah mati itu rohnya gentayangan. Bisa memasuki orang yang masih hidup. Lalu mengatakan saya kakeknya, saya neneknya, saya buyutnya, dan seterusnya. Saya mati di sini, saya mati di sini. Mereka mengatakan, tuh benar kan? Dia memang mati gantung di situ. Ya jelas benar, setan kan tahu kehidupan kita. Jin itu tahu kehidupan kita. Para jin tahu siapa Umar bin Khattab, siapa Abu Bakar. Bagaimana sepak terjang Umar? Maka Nabi mengatakan, jika Umar berjalan di satu jalan, di situ ada jin berpapasan, jin cari jalan lain. Karena tahu siapa Umar. Karena mereka berada di mana? Berada di sekitar kita. Mereka semua berada di sekitar kita. Bohong kalau beda alam. Sama-sama di muka bumi, sama-sama di dunia ini. Cuman bedanya, wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahu. Mereka dan bala tentaranya, jin itu melihat kalian wahai manusia, sementara kalian wahai manusia tidak mungkin melihat mereka. Maka yang mengatakan aku melihat di sini, aku melihat di sini, aku melihat di sini, kadzab, dusta, bohong. Batal firman Allah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib. Ini termasuk gaib. Wala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak berikan ilmu hal-hal yang gaib ini illa man irtada min rasuli, kecuali kepada para nabi, para rasul yang Allah kehendaki. Nabi tahu, diberitahu oleh Allah. Abu Bakar tidak, Abu Hurairah tidak. 3 malam berturut-turut Abu Hurairah didatangi oleh jin. Abu Hurairah tidak tahu. Dikiranya itu orang tua miskin mencuri harta baitul mal, harta zakat. Setelah diberitahu oleh Nabi SAW, Abu Hurairah baru tahu. Sekelas Abu Hurairah. Adakah hari ini ulama manusia sepadan dengan Abu Hurairah? Enggak ada. Enggak ada. Abu Hurairah dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, enggak ada jaminan seperti itu. Apalagi ulama-ulama, kiai, orang pintar hari ini mengaku bisa melihat jin.
Abu Hurairah saja tidak tahu kalau itu jin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar menimpa kaum muslimin dan kasihan orang-orang awam dibohongi. Maka mereka mengikuti apa maunya si arwah ini. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bahwa ini kebohongan. Jadilah sesaji, jadilah ini, tumbal itu. Wajib kita dustakan semua. Kita kembali kepada qala Allah wa qala Rasul, bahwa hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib, menghadapi itu semua pakai cara siapa? Cara Allah Rabbul Alamin. Kita punya An-Nas, kita punya Al-Falaq, ayat kursi dan seterusnya. Perlukah sesaji dan seterusnya? Enggak ada. Enggak ada. An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi dan seterusnya itu pun diucapkan dengan sunnatullah, dengan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Adakah ruqyah dengan beramai-ramai dengan mengatakan bahwa yang meruqyah satu orang jinnya kepanasan, apalagi 3 orang, apalagi 5 orang, apalagi 10 orang sekaligus, ini butuh dalil. Ini butuh dalil. Sedangkan dalil mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an sedang dibaca, diam semua, dengerin. Maka yang baca satu. Enggak boleh kaidah seperti tadi, ngarang tadi, logika ro'yu. Maka yang meruqyah 1 orang. Enggak ada ketentuan 1 orang hebat, apalagi 3, apalagi 5, dikeroyok. Tidak bisa kaidah seperti ini. Ini hal yang gaib, harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah di luar itu? Tidak boleh. Pasti sesat. Kecuali kita berbicara tentang bisnis, jual beli, dan seterusnya. Enggak mengikuti sunnah Nabi, enggak masalah. Ngarang sendiri dalam dunia, memang kita harus ngarang. Ini ibadah. Apalagi ini hal gaib. Enggak boleh keluar dari cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk berdialog dengan jin yang kesurupan di situ. Yang masuk di jasad itu, namanya siapa, dari mana, dan seterusnya. Ini enggak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan meruqyah hanya untuk mengusir, itu saja. Enggak perlu tahu dia siapa dan seterusnya. Dan kita tidak ada kewajiban bagi kita untuk berdakwah kepada mereka supaya masuk Islam dan seterusnya, enggak ada kewajiban. Kita berdakwah ku anfusakum wa ahlikum nar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, barangkali antum mengamati kenapa kesurupan massal tidak ada di Amerika, tidak ada di Denmark, tidak ada di Inggris, tidak ada di Jerman. Negeri-negeri kafir yang sepertinya mereka nggak percaya gitu-gituan. Padahal kan ada, jin ada. Kenapa kesurupan massal banyak di negeri kita ini? Di sini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kita perhatikan. Bahwa jin itu, setan itu, ketika kita semakin perhatikan, maka dia semakin ketagihan. Ya, maka ketika dikit-dikit ruqyah, apalagi ruqyah massal, segala macam, maka di sini jin-jin itu merasa diperhatikan, merasa besar kepala, apalagi sesaji segala macam. Ya, maka orang-orang kafir yang nggak percaya, dia cuek saja, ya jin juga malas. Karena nggak diperhatikan, malah mereka nggak percaya, walaupun jelas ini salah, karena jin itu ada. Islam jalan tengah. Ada, jelas ada. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, di kiri kanan ini selain manusia ada makhluk yang tidak kelihatan bernama jin. Bagaimana mereka? Allah yang tahu. Dan Allah tidak memberitahu tentang jin kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Bahwa mereka suka dengan yang kotor-kotor, bahwa mereka ada di tempat sampah, bahwa mereka berada di tempat-tempat yang kosong. Maka ada doa-doa tertentu ketika kita menempati satu kamar, satu penginapan yang sudah berbulan-bulan tidak dihuni dan seterusnya dan seterusnya. Nabi memberikan petunjuk. Nabi memberikan
ilmu. Ya. Tetapi jangan seperti sebagian saudara-saudara kita. Ngarang sendiri, bikin itu, sesaji ini. Maka datang lagi, datang lagi, datang lagi. Di sini. Maka tidak boleh ada kata takut. Perlukah kita takut dengan kekuatan mereka? Jangan. Jangan. Adakah santet, teluh, tenung, dan seterusnya? Ada sihir. Tapi bagaimana kekuatannya? Kecil. Kecil sekali. Kekuatan santet, teluh, dan seterusnya ada. Kecil. Sangat kecil. Kalau betul santet itu kekuatannya luar biasa, kenapa dijajah 350 tahun kok nggak pakai santet? Kenapa para penjajah itu tidak disantet-santetin semua? Ini menunjukkan apa? Nggak bisa. Nggak bisa, paling satu. Satu. Bandingkan dengan kekuatan manusia. Sekali bunuh, ribuan manusia mati. Bisa nggak? Bisa. Hiroshima, Nagasaki, kan cuma 2 kali bom. Berapa ratus ribu mati. Mana lebih kuat mana? Ya, maka jangan kita percaya dengan ocehan para dukun dan seterusnya yang membesar-besarkan kekuatan jin. Jin kecil sekali. Sangat kecil sekali. Antum lihat bagaimana kekuatan jin di zaman Nabi Sulaiman kalah dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu jin itu mengatakan, sebelum Anda duduk dari kursi Anda, kami datangkan singgasana Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman, ini jin menawarkan diri. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Kelamaan, aku ingin lebih yang cepat dari itu. Orang yang diberi ilmu, akhirnya manusia ini bukan jin. Ini luar biasa. Bahwa ada teknologi yang luar biasa, entah berapa ribu tahun yang lalu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ini bukan Nabi Sulaiman yang memindahkan, tapi orang yang diberi ilmu itu. Qabla an tartadda basarak. Sebelum mata Anda berkedip, singgasana Bilqis sudah sampai di sini. Lihat. Ini bukan jin, jinnya kalah. Kalah cepat dengan orang yang berilmu. Di sini wajib kita tidak takut. Wajib kita berani. Apalagi kita punya senjata. Allah wa qala Rasul. Maka jangan pernah takut dengan yang hal-hal yang tipuan-tipuan itu. Wajib kita dustakan. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada ruqyah tapi syariah. Sekali lagi, jangan ruqyah yang bid'ah. Sama saja. Ketika ruqyah yang bid'ah, jin datang. Walaupun yang antum baca Al-Fatihah, walaupun yang antum baca An-Nas Al-Falaq, ya walaupun yang antum baca ayat-ayat Al-Quran, tapi caranya bid'ah. Pakai cara ngarang sendiri 7.000 kali, 4.444 kali, 10.000 kali. Bilangan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka yang datang siapa? Jin. Yang datang jin. Saya pernah dengar dari praktisi mereka langsung, dia mengatakan bahwa rahasianya di angka. Rahasianya di angka. Jadi angka ini maunya siapa? Jin. Jin. Jadi yang bilang 4.444 siapa? Jin, setan. Walaupun yang dibaca An-Nas, Al-Falaq. Tapi cara ibadahnya mengikuti jin. Maka jin besar kepala dan mau membantu. Dari sini tidak boleh ada bilangan. Tidak boleh ada angka. Kecuali dari Nabi SAW. Istighfar 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Dan seterusnya harus dari Nabi SAW. Ingat, pahala akan berubah jadi dosa. Amalan ibadah yang mestinya dapat pahala, berubah jadi dosa. Gara-gara apa? Gara-gara 3 hal itu. Menentukan tempat, kita sendiri yang menentukan tempat, padahal Nabi tidak. Menentukan waktu, kita sendiri yang menentukan waktu, padahal Nabi tidak. Yang terakhir tadi, menentukan angka, bilangan. Maka jangan pernah kita mengatakan sekian kali, kecuali ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار